Jadi kias itu menganalogikan sesuatu, menyamakan hukum masalah yang baru terjadi dengan masalah yang lama dari dulu sudah ada. Jadi kalau secara bahasa kata kias itu mengukur. Jadi mengukur itu dalam bahasa Arabnya kias. Al-maqas umpamanya itu ukuran. Tapi kalau secara istilah syar'inya, secara terminologinya, itu ada beberapa redaksi yang bisa kita lihat yang sama seperti definisi-definisi terminologi yang lain. Mungkin ada perbedaan redaksi tetapi mengandung makna yang sama. Di antara redaksi yang ada yang disampaikan oleh para ulama adalah ilhaqu far'in ila aslin. Jadi ilhaq dipakai di situ kata ilhaqu far'in ila aslin atau ila hukmil asli li'illatin jami'atin bainahuma. Menghubungkan hukum masalah furu' dengan hukum asal dikarenakan adanya illat yang sama. Kalau dalam bukunya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin itu dikatakan taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin. Taswiyatu far'in bi aslin. Taswiyah itu menyamakan hukum furu' dengan hukum asal, atau menyamakan furu' dengan asal pada hukum. Kenapa disamakan? Li'illatin jami'atin bainahuma. Dikarenakan ada ilat yang sama yang membuat hukumnya menjadi sama. Maka di dalam persoalan qiyas itu harus ada 4 rukunnya. Mengkiaskan sesuatu, mengkiaskan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada nasnya, maka itu memerlukan adanya 4 rukun. Yang pertama, ya harus ada furu'. Apa masalah cabang yang terjadi? Itu bisa masalah-masalah kontemporer yang terjadi hari ini, itu bisa disebut sebagai furu'. Kemudian ada masalah asal. Ada asalnya. Asal itu adalah masalah lama. Kemudian tentu saja harus ada hukum bagi masalah yang lama itu, masalah yang asal itu. Dan yang paling penting adalah ada illat yang menyamakan. Ada sesuatu yang membuat dia menjadi sama. Masalah baru ini tidak ada nasnya, tapi masalah lama ada nasnya. Yang baru ini bisa disamakan hukumnya. Menyamakan hukum masalah baru dengan masalah yang lama, itu yang qiyas itu. Kenapa dia disamakan? Dikarenakan oleh ada ilat yang menyatukannya. Kalau tidak ada ilat, tentu tidak ada alasan kita untuk menyamakannya. Tapi ketika ada ilat yang sama, ini nih khamar itu haram, kenapa? Itu kan ada ilatnya. Penyebab haramnya khamar itu ternyata ada juga pada masalah lain di mana dia bukan khamar. Kalau khamar itu kan biasanya cenderung dalam bentuk minuman keras. Biasanya kalau disebut khamar itu selalu dalam bentuk minuman dan itu cairan. Sekarang ada dia bukan cairan. Narkoba, ada sabu-sabu, ada ekstasi, ada macam-macam namanya itu. Dia tidak dalam bentuk minuman dan itu baru, dulu tidak ada. Sekarang apa hukumnya? Kalau dicarikan langsung ayatnya yang di situ ada kata narkoba, dia tidak akan ketemu. Yang ayat yang di situ ada ekstasinya, ada sabu-sabu, tidak akan ada. Yang ada adalah khamar.
Innamal khamru wal maisir. Khamar malah didahulukan di situ. Dari 4 yang dilarang tadi didahulukan di situ adalah khamar, dan ada ilatnya. Khamar itu bisa merusak pikiran, merusak saraf, merusak ekonomi, merusak keluarga. Yang ternyata ilat yang menyebabkan khamar itu haram ternyata ada pada narkoba. Ada pada jenis yang tadi itu, walaupun dia tidak cair, dia padat, malah dia ditelan, tetapi hukumnya bisa menjadi sama. Jadi menyamakan hukum 2 masalah itulah yang baru disamakan dengan yang lama, itulah yang disebut sebagai kias. Tetapi kias itu memang harus terpenuhi syarat rukun-rukun yang tadi itu. Harus ada 4 rukun tadi itu. Harus mana yang furu'nya, mana yang asalnya, dan ada hukum asalnya berdasarkan kepada nas, kemudian ada ilat yang menyebabkan dia menjadi haram.